Ada komposisi dasar, komposisi lanjut, koreografi, TA. Oke. Kalau komposisi dasar ya biasa-biasa aja gitu. Kalau lanjut agak sedang. Gitu. Koreografi kemarin sih kebetulan tuh nggak ada nih. Tiba-tiba kamu mau dihapuskan kan karena katanya tuh kan kita pendidikan gitu. Jadi yang komposisi lanjut tuh dinaikkan juga ke koreografi gitu. Oh, di kayak di ini ya, disatukan. Bedanya nari di panggung sama di TikTok pasti beda sih sebenarnya. Bedanya apa? Mungkin ceritain aja. Kalau di panggung tuh kan langsung dilihat orang gitu kan. Nervousnya tuh lebih kuat nih. Oke. Tapi kalau di TikTok kan terserah kita mau berekspresi kan kayak gimana kan. Lebih greget yang di panggung sih. Lebih greget yang di panggung ya. Lebih kalau feel di panggung. Di panggung dong ya. Karena ruangnya juga lebih besar. Iya. Kalau di TikTok kan cuma gitu-gitu pun. Reni kuliah juga di Sentra Tasik ya. Sentra Tasik atau Sentra Tari? Sekarang udah seni pertunjukan sih. Namanya ya. Namanya. Tapi bagian lulus kemarin Sentra masih udah seni pertunjukan. Nama pendidikan seni pertunjukan gitu. Iya. Seni. Ininya konsentrasinya tari. Konsentrasinya tari. Karya yang terakhir yang Reni bikin di kampus sebagai tugas akhir ya. Sebagai tugas akhir itu judulnya kalau nggak salah Batu Sindu. Ya, Batu Sindu. Boleh dong diceritain inspirasinya tentu dari Batu Sindu kita. Ceritain perjalanan bikin karya sampai karyanya tampil dan dinilai sama dosen. Awalnya tuh kan ini ya dikasih pilihan sama dosen. Reni mau ngambil tulisan atau ambil karya. Oke. Oh jadi kalau di kampus Reni bisa milih karya atau tulisan. Tapi itu terakhir di tahun Reni. Oh terakhir di tahun Reni. Ya. Kalau sekarang? Sekarang harus tulisan karena lebih ke pendidikan kan. Oh iya. Terus itu kan ditanya pas dosen nanya gitu, Reni pun langsung konsul, Pak boleh nggak Reni ambil karya gitu kan? Boleh. Kalau saya yakin Reni itu katanya kan, dia meyakinkan kalau Reni itu bisa, jadi makin kuat lah kan mau ngambil ke karya. Terus ditanya maunya apa gitu kan, awalnya kan minta ngangkat cerita sana kan, tapi kan agak berat nih dari karena Reni mikir gini kan, Reni dari Natuna nih, kenapa ngangkat cerita tempat sendiri kan. Jadi angkat pas mikir Batu Sindu tuh kayaknya enak lah gitu kan, kayaknya mau angkat Batu Sindu lah karena dikit-dikit kan udah tahu nih cerita Batu Sindu nih. Jadi konsul sama dosen gini. Dosen pun bilang kan, pembimbing bilang oke, boleh katanya, asalkan Reni kuat dengan cerita Reni terus sesuai dengan gerakannya gitu. Jadi cobalah ini langsung buat proses ya. Perjalanan ngambil idenya, maksudnya apakah Reni memang sudah tahu nih jalan cerita yang Batu Sindu ini yang biasanya diceritain itu yang Reni angkat, atau Reni gali lagi? Pertama kan tahu nih, hanya tahu. Nah kan habis itu coba tanya, cari narasumber kan. Narasumber kemarin ada 2, Bang Kiki Perdaus sama Bang Adisun. Oke. Nanya sama mereka ceritanya tuh gimana, gini Ren, gini katanya gitu kan. Gitu langsung mikir dulu bentar gimana mau ngaplikasikan ke gerakan kan. Nah jadi langsung pas dapat langsung enak gitu Mir. Emang si garap nih emang sesuai dari hati sebenarnya. Nah jadi pas nyambung dah enak aja gitu, langsung jalani gitu. Sampai akhirnya bisa dinilai sama dosen. Nah kalau misalnya tugas akhir kayak ngambil karya, berarti habis itu maksudnya ditampilkan. Jadi tuh kan biasanya kan kalau kita ngambil tulisan sempro tuh kan biasa aja kan, cuman
tulisan pakai itu kan, Iya, gitu pakai. kan, PowerPoint gitu kan. Nah, Korin tuh nggak, terserah sebenarnya mau pakai PowerPoint atau enggak. Jadi tuh kalau Ren ini yang karya tuh dia harus ini nampilkan kerangkanya dulu, itu sempronya. Oke. Nampilkan kerangkanya, kalau dosen terima lanjutkan. Jadi pas mau Kerangkanya diterima, itu penarinya udah nari berarti. Udah. Oke. hanya tarian belum musik. Oke. Itu kisaran 16 detik 16 detik 16 menit. Nah, 16 menit terus Bayangin udah nari 16 menit. udah diterima sama dosen, langsung lanjut ke sidang. Nah baru proses lagi itu langsung masuk musik semuanya pokoknya. Dari sidang pertama, maksudnya dari yang kerangka itu sampai ke masuk musik, itu ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahannya signifikan atau hanya sekedar menyesuaikan atau gimana, Ren? Perubahannya tuh memang benar-benar enggak berubah semua sih. Cuman penambahan di awal atau yang di ending pasti kan, terus di tengah-tengahnya gitu. Jadi tuh menguatkan lagi ceritanya itu kayak gimana. Kalau waktu seminar proposal itu kan ini cuman ini aja, inti-intinya aja, comot-comot cerita Batu Sindunya tuh gimana. Kalau misalkan yang sidang itu cerita dari awal dia pertemuan sampai dia selesai. Durasi 30 menit. 30 menit. Bikin karya 5 menit aja tuh luar biasa ya. Apalagi 30 menit bikin karya, gerakannya harus beda-beda dari awal sampai akhir, harus ada klimaksnya. Iya. Iya kan? Stres nggak? Stres. Banget. Stresnya tuh di kepenarian sih, Mit. Sambil minum, Ren. Iya. Di penarian sih. Jangan telat. Oke. Terus namanya- Prosesnya ya. Iya, prosesnya yang sakit. Telat. Belum lagi pemusiknya. Telat lah. Oke sih, telat. Tapi pemusik kan paling mereka bantai sampai subuh, sampai pagi gitu kan. Jadi di dunia pertarian ini, guys, pertarian ini gitu. Kita tuh lebih produktif ketika malam sampai subuh. Subuh ya. Malam sampai subuh. Jadi saat-saat itu tuh saat-saat produktif, muncullah ide gerakan ini, muncullah ide cerita ini, ya kan? Gitu. Di penari berarti ya ininya. Berapa penari kemarin, Ren? 12, 5 cewek, 7 cowok. Untuk produksinya sendiri, budgetnya habis berapa? 41 juta. Oke. Bisa beli 2 motor ya. Memang beli 1 motor sih. Untuk nikah boleh juga tuh. 41 juta. Itu udah dari proses dari awal sampai musik sampai produksi akhir ya. Sebelum itu, maksudnya ketika di kuliah ini, kalau di kampusnya Reni ini nggak ada karya-karya yang lain nggak? Saya koreografinya hanya ketika tugas akhir atau enggak? Atau jadi tuh ada komposisi dasar, komposisi lanjut, koreografi, TA. Oke. Kalau komposisi dasar ya biasa-biasa aja gitu. Kalau lanjut agak sedang. Gitu. Koreografi kemarin sih kebetulan tuh nggak ada, Mit. Tiba-tiba kamu mau dihapuskan kan karena katanya tuh kan kita pendidikan gitu. Jadi yang komposisi lanjut tuh dinaikkan juga ke koreografi gitu. Oh, jadi kayak di ini ya, Disatukan. Nilainya tuh memuaskan? Memuaskan. Jadi kalau Mimet ya, Mimet ketika bikin karya itu udah nggak peduli nilainya. Jadi ketika karya itu selesai tersampaikan dengan baik, maksudnya apresiasinya juga baik. Yang paling pertama yang disyukuri itu ternyata aku disupport. Ya. Itu. Jadi mau habis 41 juta, mau habis 15 juta, ya udah bodo amat, udah gak peduli lagi mau nilainya dapat A atau B atau C, udah gak peduli lagi, yang penting karya ini selesai, tersampaikan dengan baik, penarinya ikhlas bawain, penontonnya ikhlas juga nonton gitu.
itu sih ya sebenarnya kalau dari maksudnya dari perjalanan tari kita udah nggak peduli mau juara berapa, ketika lomba mau nilai berapa, ketika ujian gitu, tapi apresiasi itu yang penting ya. Oh ini yang gerobak mimol tuh Mit? Iya Ren, ini gerobak mimol, lokasinya itu di Koko Food Market sebelah Bank Mandiri di depan Pertamina. Enak banget. Next, karya apa yang maksudnya yang udah ada di kepala Reni tapi belum terrealisasikan? Pulau Senua. Pengen sih garap, cuman aduh mikir lagi kan udah di sini kan. Cari penari susah, apalagi kalau penari cewek oke lah, penari cowok karena kan kalau mau ngangkat kayak ini kan pengen ngangkat Pulau Senua nih kan harus ada peran cowoknya. Nah situ tuh agak susah gitu, susah dapat ininya ya, dapat penarinya gitu. Terus karena kita udah lama nggak nari, kita juga nggak tahu nih orang yang bisa, maksudnya udah jarang ketemu nih sama penari-penari, apakah bisa membawakan karya kita dengan sesuai maunya kita atau enggak gitu ya. Kira-kira kalau misalnya ada kesempatan nih, pengennya ditampilin di mana sih karya selanjutnya nih? Kita butuh ruang nggak sih di sini? Butuh banget. Butuh banget. Apa yang Reni harapkan, ruang seperti apa yang Reni harapkan di Ranai? Gimana ya Mit? Mana tahu nih ada yang nonton, ada yang mau membuka ruang untuk penari-penari. Lebih butuh disupport sih Mit. Support seperti apa yang Reni harapkan? Ya, disediain ini kayak tapi lagi susah sih kan, sekarang kan masih katanya pandemi kan. Nah itu ya kayak gimana ya, kasih lahan dong untuk penari gitu, kasih panggung gitu. Nggak cuman panggung ketika ada event ulang tahun Natuna atau event yang seperti itulah ya. Tapi coba kita dikasih ruang untuk ya murni berkarya aja gitu. Pokoknya kasih ruang untuk kita nih, ini loh anak Natuna ada bakat yang tersembunyi tapi tuh pengen ngeluarin itu nggak ada nih tempatnya. Mungkin jadi ini PR kita juga sih ya Ren, sebagai mungkin lulusan di bidang yang ini gitu, mungkin jadi PR kita juga, mungkin nanti ruang itu kita yang bikin gitu. Mudah-mudahan ini mimpi loh. Iya, boleh kan mimpi. Sekarang kegiatan Reni sehari-hari? Konten? Kerjanya di bidang seni? Enggak. Kalau kerja di sini enggak. Nyimpan. Konten dan bekerja ya? Iya, konten kerja juga sih Mit sebenarnya. Kerja dari situ, kerja di sini tuh sebenarnya ini sih menghindari omongan. Mungkin lebih karena kita realistis aja lah ya gitu. Kita butuh kerjaan, kita butuh hidup, maksudnya untuk menghidupi diri sendiri lah ya gitu. Oke, harapannya ke depan Ren? Apa ya? Mungkin untuk diri sendiri, semangat berkarya aku gitu. Ya gitu. Boleh juga. Semangat berkarya untuk aku, enggak ya dipuji, enggak apa? Dijatuhin, dihujat tidak tumbang, dipuji enggak terbang gitu. Semangat berkarya terus gitu ya. Harapannya mungkin mimpi-mimpi bisa segera terwujud, panggung-panggung segera terbuka. Lampu-lampu segera menyala. Sunnya segera bersuara. Kita tunggu nih
Mimet dan teman-teman iPod semua pasti nunggu Reni ada di panggung Natuna, khususnya Natuna. Pengen dong kita lihat penari yang sudah mendunia tampil di panggungnya Natuna gitu. Kita tunggu karya-karyanya Ren, semoga gampang dapat penari, semoga lancar nih proses bikin karya selanjutnya. Pokoknya kita tunggu gitu. Mungkin Reni ada yang mau disampaikan buat teman-teman, mungkin penari-penari di luar sana, penari-penari Natuna khususnya. Kalau untuk penari Natuna, kalau misalkan memang berbakat, itu jangan dipendam. Ayo kita berkumpul. Yuk kumpul yuk. Kontak Reni. Iya. Langsung Reni. Kak, kapan? Kapan? Nah gitu. Jadi jangan malu-malu lah intinya. Kalau memang mau, jangan hanya bilang pengen aja nari gini. Jangan hanya pengen, tapi tuh lakukan, ayo gitu. Reni kalau misalkan orang mau ngajak gitu, Kak, ini yuk, ayo gitu. Harus dari niat dulu, kemauan sendiri dulu gitu. Reni buka kelas juga ya? Buka Kelas. Kemarin sempat buka. Sekarang Vakum dulu. Tapi kalau misalnya ada yang mau mau belajar nari, tentunya Reni dengan senang hati nih buat sharing sama teman-teman semua pengalaman-pengalaman yang udah pernah dia dapatkan di luar sana. Tentu mau di sharing juga di sini gerakan-gerakan yang sudah pernah, maksudnya yang sudah ada di kepalanya nih. Tentu Reni pengen menyalurkan itu gitu. Jadi ketika teman-teman pengen belajar nari modern dance kah, itu tradisional kah, hubungi Reni. Ya. Cikgu. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman semua? Gak ada sih. Gak ada. Kayaknya itu aja. Ya, doakan Reni semoga karyanya lancar. Amin. Semoga semuanya segera membaik, kondisi segera membaik. Kita semua sehat gitu. Jadi bisa ketemu lagi kapan-kapan, mungkin di panggung yang mana bisa ketemu lagi. Terima kasih kawan-kawan sudah mampir di channel iPod. Terima kasih selalu supportnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.